Selamat pagi, salam, salam sadar. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, yang layak ditinggikan dan diagungkan, dipuji dan disembah. Oleh karena kasih-Nya, kita boleh ada pada pagi hari ini. Hari ini adalah Jumat Agung. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan saya di channel Muhammad Kece, channel Benteng Iman yang menjaga dari pemualapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendukung pelayanan ini untuk pemberitaan Injil Kristus ke seluruh bangsa. Terima kasih uluran tangannya. Berapapun yang saudara ulurkan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Jujur, segala kegiatan aktivitas penyampaian Injil Kristus ini memerlukan bayar harga, tenaga, pikiran, dan mental. Karena kita tahu untuk menyampaikan kebenaran ini banyak sekali rintangan-rintangannya. Oleh karena itu, bersama Tuhan Yesus kita menang. Bersama Tuhan Yesus kita sadar. Oleh karena itu, saudara, dukung terus pelayanan Muhammad Kece melalui rekening yang sudah disediakan dan yang ditampilkan di layar ini, untuk terus eksis menyampaikan kabar kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga selalu mengapresiasi, selalu menyapa para penonton, YouTuber, para pecinta channel Muhammad Kece. Doa kami selalu menyertai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Damailah Indonesiaku, damailah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Juga tidak lupa saya berdoa untuk pemimpin kita Bapak Presiden Joko Widodo. Allahumma sholli ala Bapak Presiden Joko Widodo wa ala alihi Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Diberkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin agar terus memimpin Indonesia sampai puncak kejayaan Indonesia. Mari kita menyadarkan bangsa Indonesia, negara yang besar, negara yang subur makmur,
Gemah Ripah Lojinawi, subur dari darat, laut, sawit, dan emas. Itulah kekayaan Indonesia yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saudara yang dikasih Tuhan, pada perjumpaan pagi hari Jumat Agung ini, renungan temanya adalah kasih Tuhan tetap menyertai umat yang percaya. Kasih Tuhan tetap menyertai umat yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai umat yang percaya Tuhan Yesus, kita yakin bahwa kasih-Nya selalu menyertai kita. Kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Namun sebelumnya, sebelum melanjutkan renungan ini, firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Dalam perikopnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dapat melihat fenomena sekarang-karang ini. Ada peristiwa kejadian teroris mengancam Mabes Polri. Dan terjadi peledakan bom di Gereja Katedral Makassar. Kenapa itu terjadi? Itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal kasih. Bahwa mereka tidak mengenal Allah. Sebab saya tahu, karena background saya dulu dari Islam, 36 tahun di dalam Islam, saya jujur tidak mengenal Allah. Tidak tahu Allah itu di mana. Karena saya mengenal Allah hanya kata orang Arab. Mungkin hati nurani saudara pun merasakan, iya juga ya, kita belum pernah ketemu Allah. Kita belum pernah mendengar yang namanya Allah. Belum melihat yang namanya Allah. Mendengar namanya iya, dari kecil sudah diajarkan menyebut nama Allah. Tetapi wujud Allah kita tidak tahu.
Wujud Allah tidak tahu. Karena orang tidak mengetahui Allahnya, tidak mengenal kasih, maka perbuatan peledakan bom di Makassar itu dianggap menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal kasih Allah. Allah adalah kasih, Allah adalah mengasihi. Kalau ada orang yang melakukan terorisme, intimidasi, itu dia akan rugi sendiri. Kenapa? Yang berani meledakkan bom, tubuhnya sendiri yang bodal-badil. Orang lain hanya kena imbasnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka mata, kita melihat pengajaran yang membuat teror itu adalah pengajaran dari iblis untuk memberikan rasa takut kepada manusia. Tetapi ingat saudara, tidak ada seorang pun manusia yang hidup kekal abadi di dunia. Tentu manusia ini akan mengalami yang namanya kematian. Akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada manusia yang hidup kekal, saudara. Dan saudara akan mengalami hidup kekal nanti di akhirat. Oleh karena itu, janganlah saudara menyia-nyiakan hidup kekal saudara. Hidup di dunia ini adalah tempatnya menabur. Tempatnya menanam. Kalau saudara menanam di dunia kebaikan, tentu di akhirat nanti akan menuai kebaikan. Kalau saudara di dunia ini menabur kebencian, teror, meledakkan bom, tentu di akhirat nanti akan menerima hasilnya, yaitu hidup kekal di neraka. Saudara, kita tahu manusia tidak akan lama hidup di dunia. Proses kematian banyak cara. Ada yang kena ledakan bom, ada yang jatuh dari pesawat Sriwijaya Air, ada yang tenggelam di laut, ada yang ditabrak kereta, ada yang jatuh dari mobil di jalan tol. Itu soal proses terjadinya kematian. Tetapi kemana kita tujuan setelah kita mati nanti, saudara? Inilah yang harus kita pikirkan. Jangan sampai saudara bangga-bangga dengan agama, merasa paling benar, merasa paling menyembah Allah, tetapi tidak mengenal Allah. Orang yang melakukan peledakan bom di Makassar, rajin sholat, merasa paling benar dengan sholatnya. Perlu saudara ketahui bahwa sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat-umat Islam itu hanya mendirikan tiang agama. Sebagaimana dikatakan, hadis mengatakan,
as-salatu imadudin. Man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Yang artinya salatmu itu adalah mendirikan tiang agama. Barang siapa mendirikan salat 5 waktu, mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan salat 5 waktu, merobohkan agamanya. Tidak ada ayatnya di Al-Quran yang berkata salat as-salatu ibadallah. Tidak ada. Salat itu hanya menampilkan sebagai tanda orang yang beragama Islam harus mendirikan salat 5 waktu. Siapa yang mengharuskan itu? Itu hasil Isra Mi'raj Muhammad bin Abdullah katanya. Katanya Muhammad bin Abdullah Isra Mi'raj 9 kali naik ke langit ke-7 untuk bertemu Allah. Yang dulu salat 5 waktu, salat itu sehari semalam 50 kali. Kemudian Muhammad berjihad, berhijrah dari bumi ke langit ke-7. 9 kali bolak-balik naik buruk. Hasilnya salat 5 waktu. Jadi jelas dari cerita ini saudara dapat melihat salat 5 waktu adalah perintah Muhammad bin Abdullah, bukan perintah Allah. Salat yang diperintahkan oleh Allah adalah 50 kali sehari semalam. Jelas? Salat 5 waktu adalah perintah Muhammad. Kalau ada yang mengatakan bahwa salat 5 waktu itu perintah Allah, berarti Muhammadlah Allahnya itu. Jelas? Itu kronologisnya salat itu. Asbabun nuzulnya salat 5 waktu. Hasil Isra Mi'raj Muhammad bin Abdullah dalam semalaman itu. Sebagaimana dikatakan di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ayatnya itu surat 17 Al-Isra ayat 1. Di situ dikatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdinya di waktu malam yang di sekelilingnya diberkahi dengan cahaya-cahaya kemuliaan Tuhan. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Tetapi katanya naik ke langit ke-7, ke Rob Mustawan, ke Sidratul Muntaha. Padahal Sidratul Muntaha masih ada di Yerusalem. Nah, inilah cerita kronologis turunnya salat 5 waktu. Yang tadinya diperintahkan oleh Allah sehari semalam 50 kali. Ditawar oleh Muhammad 9 kali kepada Allah. Jadilah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Muhammad ini ahli dagang, saudara. Karena istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid itu pedagang besar di kota Mekah. Orang terkaya di kota Mekah. Jadi salat pun dibisniskan, saudara. Sudah 50 ditawar lagi. Coba aja saudara kalau masuk ke pasar. Ada harga kangkung 2.000, ditawar 1.000. Kangkung, saudara. Bayam. Lihat aja ibu-ibu. Kalau nawar dagangan itu separuhnya. Ditawarkan 2.000. Ah Pak, 1.000 aja.
untung kangkung ini berapa? Nanamnya lama, udah 2.000 aja masih ditawar. Itu ibu-ibu. Tega benar itu ibu-ibu. Kalau mobil harga 200 juta ditawar, misalkan 180 juta, itu wajar. Karena untungnya gede. Ini kangkung, saudara. Satu ikatnya 500 rupiah. Masih ditawar minta 250. Itu ibu-ibu. Udah kebiasaan. Kalau ke pasar ibu-ibu kalau nggak nawar nggak puas. Makanya hati-hati para pedagang. Kalau ada ibu-ibu tawarkan yang lebih besar supaya diskonnya bisa kurang. Ibu-ibu itu suka dengan yang hal-hal, yang segala hal di diskon itu ya. Makanya kalau kangkung seikat itu harga kan 20.000, nanti biar ditawar 10.000. Nah ini dia. Kita melihat saudara, orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Ingat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kamu berasal dari Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pengikut Yesus tidak perlu takut dengan apa-apa. Karena roh yang ada padamu adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Allah adalah kasih. Kasih Tuhan tetap menyertai saudara yang percaya. Barang siapa tidak mengasihi, ayat 8 saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Inilah kesempurnaan Alkitab Injil mengajarkan kasih. Kalau saja Indonesia sudah semuanya mengenal Injil, aman Indonesia. Tidak ada lagi bom-bom itu. Para pengebom kirimkanlah ke Arab Saudi, ke Pakistan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara tidak akan diselamatkan karena agama Islam. Tidak ada keselamatan di dalam Islam. Muhammad bin Abdullah sendiri tidak tahu nasibnya. Sebagaimana dikatakan Al-Quran, surat 46 Al-Ahqaf ayat 9. Kul ma kuntu bid'a minar rusuli ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabihu illa ma yuha illa wa ma ana illa nadhirum mubin. Itu bahasa Arab, saudara. Apa bahasa Indonesianya? Katakanlah Muhammad, aku bukan rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Berarti nabi yang terakhir ya. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadap kamu. Tuh, Muhammad tidak bisa menyelamatkan dirinya, juga pengikutnya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dia hanya mengikuti mimpinya. Dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Cuma memberikan petunjuk, pengingat bahwa yang akan turun lagi di hari kiamat bukan dirinya, tetapi Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Sebagaimana dikatakan oleh hadis, walladzi nafsi biyadihi ayunzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan. Demi jiwaku yang ada di tangannya, telah dekat waktunya akan datang kepadamu Isa putra Maryam menjadi hakim yang adil. Saudara yang dikasih Tuhan, yang akan turun lagi di hari kiamat nanti jadi hakim yang adil adalah Isa Al-Masih, bukan Muhammad bin Abdullah. Jadi kesimpulan, untuk apa mengikuti Muhammad kalau dia tidak bisa menyelamatkan? Dia tidak mengenal Allah. Katanya ketemu Allah Isra Mi'raj, tetapi itu adalah kedustaan belaka. Karena tidak ada seorang pun para ustadz yang bisa menjelaskan tentang Allah yang mereka sembah. Sebab para ustadz yang ada di Indonesia hanya menyampaikan dongeng-dongeng dari Arab, saudara. Cerita-cerita dari Arab diceritakan lagi kepada orang Indonesia. Yang anehnya orang Indonesia cinta mati-matian kepada Muhammad.
Cinta betul. Itulah yang namanya cinta buta. Tidak pernah baca Quran, tidak mengerti artinya Al-Quran. Apa kata ustadz diikuti. Makanya kalau ustadznya main politik bahaya. Para pengikutnya ikut-ikutan rela bom bunuh diri demi membela agama Islam. Kalau kita dipikir secara cerdas, apa manfaatnya dari Islam? Apa untungnya kita beragama Islam? Kehidupan kita kalau tidak bekerja, kita nggak makan. Oh, tahu nih rahasianya. Kenapa Ustadz mati-matian bela Islam? Karena setiap tahun dapat zakat, saudara. Saya dulu waktu jadi Ustadz, jadi kiai, setiap tahun ngumpulin zakat beras dari masyarakat, berapa karung itu? Itu dulu waktu saya jadi Ustadz. Masyarakat memberikan 2,5 kilogram beras itu untuk mensucikan dosanya 1 tahun. Diserahkan kepada ustadznya, dimakan oleh ustadz. Ustadz memikul dosa yang banyak. Sedangkan Al-Quran berkata, wala tajiratun wajiratuhra. Seorang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Sedangkan ustadz banyak menerima zakat dari masyarakat setiap mau Idul Fitri. Itu hanya bisnis ustadz. Kalau panggung ustadz ini masih berlalu kan lumayan. Setiap undangan ampau masuk ke keluarga ustadz. Makanya ustadz tuh kaya-kaya karena sudah mayoritas di Indonesia. Hanya sarana bisnis saja. Mengorbankan orang lain bom bunuh diri itu untuk mempertahankan bisnisnya, saudara. Tidak ada hubungannya dengan akhirat. Tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dongeng bidadari 72 itu dongeng, saudara, supaya saudara bela Islam mati-matian. Wahai para polisi, orang yang ingin jihad mati bunuh diri, antarkan mereka. Ganjaran seorang polisi yang menembak teroris itu bidadarinya 700.000 nanti di surga. Jangan khawatir. Yang membunuh diri katanya 4.000 bidadari di sana. Aduh, Tuhan, otaknya pada di mana? Cerdas dong sedikit. Begitu, saudara. Itulah mereka kelihatan tidak mengenal Allah. Karena apa? Tidak ada kasih. Orang yang mengenal Allah adalah kasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita. Kelihatan, saudara? Yang mengasihi sesamanya itu adalah Allah ada di dalamnya. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup ini wakil Tuhan. Kita hidup ini wakil Tuhan. Untuk menyatakan Tuhan itu ada pada kita, maka Yesus turun menjelma menjadi manusia. Kita hidup ini wakil Tuhan. Oleh karena itu ada ayat mengatakan Al-Quran, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man, siapa itu man arafa yang mengetahui nafsahu dirinya, kaya mengetahui Tuhannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Kata Allah, kata Al-Quran surat 50 Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat daripada ulat lehermu, kata Allah. Jadi ingat, saudara, kenapa Muhammad Kaceh berbicara? Kenapa Muhammad Kaceh hidup? Karena Allah lebih dekat dari urat lehernya, saudara. Lebih dekat daripada ulat leher saya. Makanya tidak ada ustadz yang berani menepis. Tidak ada yang mampu menyanggah perkataan Muhammad Kaceh. Karena Muhammad Kaceh bersama Roh Kudus.
Muhammad KC bersama Yesus. Pembohong-pembohong sekarang sudah dibukakan oleh Tuhan Yesus melalui YouTube ini. Oleh karena itu saudara, jangan main-main. Kalau saudara mengganggu siaran Muhammad KC, ingat, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Nanti di neraka saudara akan dibakar, digodok, tidak ada ampun lagi. Berhentilah saudara mengganggu laptop Muhammad KC. Karena Muhammad KC ini hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan mengada-ngada dusta. Firman Tuhan yang disampaikan dari Injil Yohanes 4 ayat yang 1 perikop itu. Memang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap ada di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Mari kita saling mengasihi, saudara. Kalau kita ingin bersama Tuhan, mari saling mengasihi. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Ini ayatnya. Muhammad KC tidak menyimpang dari dalil. Ini dalilnya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14. Bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Saudara mau diselamatkan, percaya Yesus. Dibaptis akan diselamatkan. Tidak percaya akan dihukum. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam orang itu dan orang itu diam di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara, kalau Ruh Allah ingin ada di dalam kita, mari kita saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling membunuh. Kiranya renungan pagi hari ini bermanfaat. Terima kasih, laptop hari ini tidak ada yang mengganggu. Terima kasih, saya bisa selesai renungan selama setengah jam ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara dan menjadi rema dalam kehidupan saudara. Allah adalah kasih, mari kita saling mengasihi. Salam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf dulu, saya belum bisa berbincang-bincang dengan teman-teman, belum bisa bagi link, karena memang laptop saya ini belum normal betul. Yang dikhawatirkan ada remote yang masuk kepada laptop saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertugas, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Haleluya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon maaf, jangan sampai ke bawah-bawah karena itu tidak disengaja.